Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalam 'alan nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qail. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah, rawahu al-Bukhari wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin para pemirsa TV Aika dan seluruh mahasiswa Muhammadiyah dimanapun saja Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat yang telah teranugerahkan kepada kita. Kita rasakan dan kita pahami bahwa nikmat ini tidak terhingga jumlahnya, nilainya untuk kita semuanya. Insya Allah kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kuat mensyukuri nikmat Allah ini, di mana semakin banyak nikmat, insya Allah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau, dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa TV Aika dan seluruh mahasiswa Muhammadiyah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membicarakan mengenai satu tema yang ini adalah merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Dia adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang ini sudah menjadi kemestian adanya, khususnya bagi mereka yang sudah terkategorikan mampu. Dan insya Allah nanti kita akan bahas hal-hal penting terkait dengan ibadah haji. Yang pertama, ketika ditanya apa sih haji, maka sebagaimana juga term atau istilah atau lafaz dari satu nama yang umumnya kita dapati di situ ada secara bahasa dan secara istilah pengertiannya. Dan saya kira kita semuanya sudah paham bahwa istilah-istilah atau nama-nama yang kita dapati sering pula kita dapati di situ ada makna secara bahasa dan juga di situ ada istilah. Sebagai contoh, as-sholah. Sholat secara bahasa adalah ad-du'a, doa. Juga as-saum atau as-siyam, secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Juga kita dapati az-zakah, zakat, secara bahasa adalah an-numu wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Sebagaimana kita dapati pula al-umrah, secara bahasa adalah az-ziyarah. Nah, hal ini kita dapati dalam pengertian haji juga. Secara bahasa, al-hajj atau al-hajj ini dengan arti al-qasdu. Jadi berarti al-qasdu. Al-hajj adalah al-qasdu secara bahasa. Artinya bermaksud. Adapun secara istilah atau terminologinya, haji adalah bermaksud mengunjungi Baitullah atau Ka'bah karena memenuhi panggilan Allah semata. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kaitan dengan kewajiban ibadah tentunya ada rujukannya atau ada dalilnya. Dan ketika bicara mengenai dalil, tentunya kita mengambil dari sumber rujukan dalil yang disepakati, itu adalah dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Nah, selanjutnya kaitan dengan dalil, kita lihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini surat Ali Imran ayat 97, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari semesta alam. Di sini yang menjadi catatan bagi kita adalah pertama, bahwa haji ini adalah merupakan kewajiban. Dan yang kedua, jatuhnya kewajiban ini adalah bagi orang yang sudah terkategorikan mampu. Makanya bagi adik-adik semuanya, sahabat-sahabat, bagi orang yang sudah terkategorikan mampu, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mendaftarkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji. Nah, terkait dengan istito'ah atau kemampuan, kita bisa lihat selanjutnya adalah bahwa yang dimaksud dengan istito'ah yang pertama finansialnya. Itu jelas. Kenapa? Sebab untuk haji ini diperlukan ongkos. Termasuk juga keperluan dalam memenuhi kehidupan selama di tempat atau selama di Baitullah, tinggal di sana. Dan yang kedua adalah teruntuk orang yang ditinggalkan. Yang kedua adalah istito'ah di sini kesehatan, kemudian keamanan, transportasi, termasuk juga kuota. Sebab di kita di Indonesia ini ada istilah menunggu ya dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan yang selanjutnya, tidak ada halangan syar'i apapun, tidak ada halangan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini dia adalah istito'ah. Nah, selanjutnya adalah kaitan dalil ya, dalil dari as-sunnah. Nah, dalil as-sunnah selanjutnya, dalil as-sunnah adalah hadis Nabi SAW, dan ini adalah hadis yang masyhur, riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyal Islamu ala khams, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Yang artinya Islam didirikan di atas 5, yaitu bersaksi bahwa tiada hak yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jelas di dalam hadis ini tertera Hajj al-Bait yang merupakan salah satu pilar utama dari keislaman kita. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, para pemirsa TV Aika dan seluruh mahasiswa Muhammadiyah dimanapun Anda berada, bahwa ketika berbicara mengenai ibadah haji, tentunya kita mengingat latar belakang. Kita masih ingat bahwa ini dikumandangkan ya sebelumnya oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau membangun Baitullah dan mengajak umat manusia untuk berhaji ke Baitullah. Terus menerus dipertahankan hingga kepada Nabi kita Muhammad SAW membangkitkan dan melanjutkan syariat yang telah dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan kaifiat-kaifiat tertentu. Kita lihat selanjutnya adalah dalil di dalam Al-Quran. Ya, selanjutnya dalil dari Al-Quran kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Ini kaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka meninggikan dasar-dasar Baitullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Nah, begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat 27, ini kaitan apa yang dikumandangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam pada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ini kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin 'amiq." Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki.
dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, kaitan halnya dengan kaifiat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ibadah ini mengikuti apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, hadis riwayat Imam Muslim, "Khuzu anni manasikakum fa inni la adri la'alli alla ahujj ba'da hajjati hadhihi." Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Para pemirsa TV Aika dan seluruh mahasiswa Muhammadiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan memasuki hal yang pokok dalam pelaksanaan ibadah haji, di mana haji itu memiliki rukun, memiliki kewajiban, ada juga sunnahnya, ada juga syaratnya, ada juga hal-hal yang disunahkan ataupun mandub di dalam pelaksanaan ibadah haji. Terkait dengan rukun haji, ini ada 6 umumnya. Yang pertama adalah ihram, berniat memulai haji dengan memakai ihram. Dan yang kedua, tentu ya, di dalam hadis Nabi SAW, al-hajju arafah. Yang kedua, rukun haji yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i. Sa'i itu artinya berlari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Dan yang kelima, tahallul. Tahallul itu artinya penghalalan atas beberapa larangan dalam ibadah haji. Dan keenam adalah tertib urutannya dalam pelaksanaan rukun-rukun haji ini. Nah, ini dia rukun haji. Dan selanjutnya setelah rukun haji, kita pun mendapati apa yang dinamakan dengan wajib haji, ya, wajib haji. Nah, sebelum kita melanjutkan, apa sih yang perbedaannya antara rukun haji dan wajib haji? Kalau rukun itu ketika ditinggalkan dia tidak bisa diganti, artinya batal ibadah hajinya. Kalau wajib ketika ditinggalkan itu bisa diganti, ya, diantaranya dengan apa yang dinamakan dengan dam, atau bisa juga dibadalkan. Nah, wajib haji ini yang pertama adalah miqat. Dikenal istilah miqat. Miqat itu ada 2, ada miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani ini adalah kaitan dengan waktu di mana pelaksanaan ibadah haji ini tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali waktu-waktu yang telah ditentukan. Untuk bulan-bulannya, ini dimulai dari Syawal, itu memungkinkan untuk berangkat menuju ke Baitullah untuk melaksanakan haji, Zulqa'dah dan Zulhijjah sampai tanggal 9. Nah, ini namanya miqat zamani. Dan yang kedua adalah miqat makani, tempat di mana arah dari mana jamaah haji untuk bisa hadir ke Baitullah, ya. Nanti ada Bir Ali ketika dari arah Madinah, ada Juhfah dari arah Mesir dan Syria, ada namanya Qarnul Manazil dari arah Najd, ada juga Yalamlam dari Yaman, Zatu Arikin Irak, Mekah ya bagi penduduk Mekah. Nah, kita di Indonesia itu miqat yang kita menjadi pintu, ya, untuk memasuki Baitullah adalah Yalamlam, ya. Jadi miqat adalah menjadi kewajiban bagi yang menunaikan ibadah haji. Yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Nah, di Muzdalifah ini kita pun nanti mengumpulkan kerikil-kerikil yang akan kita gunakan untuk melontar jumroh. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah melontar jumroh, ya, melontar jumroh al-Aqabah. Karena setelah kita wukuf, ya, kemudian tahapan selanjutnya adalah melontar jumroh al-Aqabah. Dan yang keempat, melontar 3 jumroh pada hari berikutnya. Nah, 3 jumroh ini dimulai ada jumroh ula,
kemudian jumroh al-wusta, dan yang ketiga adalah jumroh aqobah. Nah, kemudian kewajiban haji yang selanjutnya adalah bermalam di Mina, yang selanjutnya tawaf wada, dan yang ketujuh ya menjadi perhatian kita yang mesti ya adalah merupakan kewajiban haji bagi yang menunaikan adalah meninggalkan larangan haji. Para pemirsa TV Aika dan seluruh mahasiswa Muhammadiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya setelah kita berbicara mengenai kewajiban, kita akan masuk kepada larangan haji. Dan tentunya ada bentuk damnya. Ya, apa yang mesti dipenuhi ketika yang bersangkutan itu melakukan pelanggaran ini. Yang pertama, bahwa ketika memakai ihram, pakaiannya tidak boleh pakaian yang berjahit, khusus untuk pria. Kalau untuk wanita, ya memakai pakaian tentunya pakaian yang berjahit. Yang kedua larangannya adalah menutup kepala. Ya, ini untuk pria juga. Kemudian yang tidak boleh dilakukan juga menutup muka dan telapak tangan. Ini untuk wanita. Yang selanjutnya memakai wewangian setelah ihram. Jadi kalau kita mau menggunakan atau memakai wangi-wangian, dipersilahkan sebelum ihram. Setelah ihram, nah, ini adalah satu bentuk pelanggaran. Yang kelima adalah menghilangkan rambut ya ataupun bulu badan yang lainnya. Yang keenam adalah memotong kuku. Nah, ini semua tidak diperkenankan. Bagaimana kalau ini dilakukan? Maka dia harus memenuhi ya dam dalam bentuk yang pertama menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari atau bersodakoh dengan ukuran perkirakan 9,3 liter ya makanan kepada 6 orang miskin. Nah, selanjutnya terkait dengan larangan haji juga adalah mengadakan akad nikah. Kalau ini dilakukan, hajinya tidak sah dan harus mengulanginya di lain kesempatan. Termasuk juga terjadinya juga ini suami istri ya itu menyembelih seekor kambing, dan termasuk yang merupakan larangan haji adalah berburu dan membunuh binatang darat liar dan halal dimakan. Ini menggantikan dengan hewan yang senilai atau juga membayar dengan harga yang senilai dengan binatang yang diburu, kemudian dibelikan makanan atau berpuasa sebanyak ya dibandingkan dengan harga binatang tadi. Baik, selanjutnya para pemirsa TV Aika dan seluruh mahasiswa yang dimuliakan Allah, selain itu juga kita mendapati dalam pelaksanaan ibadah haji ini ada sunnah-sunnahnya. Artinya kita paham kalau sunnah itu ketika dilakukan dapat keutamaan, fadilah, ya pahala. Kalau tinggalkan pun tidak mengapa. Yang pertama adalah melakukan haji ifrad, itu sangat ditekankan. Dan biasanya kalau untuk jamaah dari Indonesia, ya umumnya ya bahkan hampir keseluruhannya adalah mengambil hajinya haji tamattu'. Kemudian membaca doa talbiyah, khususnya ini setelah memulai ihram ya. Kemudian berdoa setelah membaca talbiyah, kemudian zikir saat tawaf, sholat 2 rakaat setelah tawaf, dan juga disunahkan untuk memasuki Ka'bah ya. Makanya selanjutnya dalam kesempatan ini kita akan bicarakan syarat wajib haji, di mana kalau hal-hal berikut ini belum terpenuhi, maka belum jatuh kewajiban haji bagi orang yang bersangkutan. Syarat yang pertama adalah orang yang bersangkutan adalah seorang muslim, mukmin. Karena logikanya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau yang bersangkutan tidak mengimani Allah sebagai Rabb-nya yang mesti dia patuh terhadapnya dan beribadah kepadanya. Syarat yang kedua adalah berakal sehat. Artinya bahwa orang yang bersangkutan ini sadar dengan sesadar-sadarnya dengan apa yang dia lakukan,
berpikir sehat, sehingga dia mampu melakukan apa yang diperintah dengan sebaik-baiknya. Kemudian syarat yang ketiga adalah baligh. Artinya yang bersangkutan sudah memasuki masa dia anggap matang, mampu membawa dirinya, dan mampu untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat yang selanjutnya adalah merdeka. Kaitan dengan syarat ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini alhamdulillah sekarang ini kita tidak dapati lagi apa yang dinamakan dengan hamba sahaya. Manusia yang diperjualbelikan. Makanya untuk syarat ini alhamdulillah nyaris kita tidak mendapatinya. Syarat yang kelima adalah istita'ah. Kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Dan di dalam dalil yang sudah kita bicarakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita sudah membicarakan mengenai istita'ah ini, kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Sebagaimana sudah dibahas, pertama adalah kemampuan finansial, keuangan. Uangnya ada untuk ongkos perjalanan ibadah haji, untuk tinggal di Mekah seputar Baitullah, dan juga untuk orang yang ditinggalkan, agar mereka tidak terbebani dengan ditinggalkannya untuk menunaikan ibadah haji. Kemampuan yang selanjutnya adalah sisi kesehatan. Artinya bahwa orang yang bersangkutan sehat, sehingga mampu melakukan ibadah ini dengan baik dan tidak juga membebani orang lain. Kaitan dengan kemampuan juga faktor keamanan yang memadai, sehingga kalau tidak aman jatuhlah kewajiban, artinya tidak terkategorikan orang yang berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Termasuk juga kuota ibadah haji, sudah kita bahas itu, dan termasuk juga tidak ada halangan syar'i lainnya. Nah, untuk syarat selanjutnya adalah syarat wajib haji yang keenam adalah adanya mahram bagi perempuan dalam menunaikan ibadah haji. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita paham betul bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada 3 bentuk, ya. Yang pertama adalah haji ifrad. Ya, haji ifrad ini melaksanakan ibadah haji kemudian baru umroh. Haji qiron yang kedua, haji qiron ini mengerjakan haji dan umroh secara berbarengan. Dan bentuk yang ketiga adalah haji tamattu'. Tamattu', dan ini biasanya memang sekali lagi ini jamaah dari Indonesia ini biasanya mengambil bentuk hajinya adalah haji tamattu'. Haji tamattu' itu umroh dulu, kemudian setelah itu menunaikan ibadah haji. Nah, ini untuk haji tamattu' yang diambil itu kan ada 2 gelombang biasanya kita, ya. Gelombang pertama itu dari Madinah, ya, ngambil mikotnya dari Madinah karena emang ke Madinah dahulu, kemudian dari Madinah setelah itu baru ke Baitullah. Nah, untuk yang gelombang kedua itu biasanya ada Jeddah, ya, Jeddah kemudian ke Baitullah, ya. Dan haji yang diambil adalah haji tamattu', jadi melaksanakan umroh terdahulu. Nanti ketika pada waktu pelaksanaan ibadah haji, baru setelah itu diniatkan ihram untuk ibadah haji. Nah, untuk haji qiron dan tamattu, bagi yang mengambil bentuk hajinya adalah qiron dan tamattu, ini dikenakan denda, yaitu apa? Menyembelih kambing. Jika nggak bisa, itu bisa diganti dengan puasa 10 hari. Di mana dilakukannya? 3 hari di Mekah
dan 7 hari di rumahnya masing-masing setelah kembali dari Baitullah. Nah, selanjutnya para pemirsa yang dimuliakan Allah, secara umum kalaupun kita berbicara mengenai urutan pelaksanaan ibadah haji, ini tentunya yang pertama nih ya, untuk pelaksanaan ibadah haji pertama adalah ihram setelah sampai miqat. Ya, ihram setelah sampai miqat. Kemudian setelah itu tawaf ya ke Baitullah, kemudian sa'i ya, sa'i tadi sudah dijelaskan ya, lari-lari kecil ya dari Bukit Sofa ke Marwah. Kemudian setelah itu wukuf di Arafah, dan kelima setelah wukuf nanti bermalam di Muzdalifah. Nah, ketika di Muzdalifah ini itu kita mengumpulkan kerikil-kerikil yang akan digunakan untuk jumroh nanti di Mina, kemudian pergi ke Mina dan melempar jumroh Al-Aqabah dan jumroh selanjutnya pada hari selanjutnya, yaitu Ula, Wusta, dan Aqabah. Setelah itu, nah setelah ini, setelah kita melakukan jumroh Aqabah, maka itu kita selanjutnya melaksanakan apa yang dinamakan dengan tahallul ya. Tahallul yang pertama, tahallul awal. Nah, setelah itu kita melakukan tawaf ifadah ya. Dalam tawaf ifadah ya, setelah tawaf kita juga melakukan sa'i bagi yang belum bersa'i, dan selanjutnya kita kembali ke Mina dan melempar 3 jumroh, yaitu jumroh Ula, Wusta, dan Aqabah. Setelah itu kita lakukan tawaf wada. Nah, setelah tawaf wada inilah adalah tahallul akhir ya, bisa melakukan apa-apa keseluruhan dari apa yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji. Inilah dia urutan ibadah haji. Yang selanjutnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kaitan dengan haji ya, kita ini bisa mengambil ibrah ya. Dari sisi aspek historis ya, kita bisa bahwa ini adalah merupakan rangkaian dari apa yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Sekaligus ini juga merupakan napak tilas dari perjalanan terdahulu para pendahulu lewat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa merasakan dengan ibadah haji ini perjuangan para nabi. Ya, termasuk ya dari pelaksanaan ibadah haji ini kita pahami di situ ada motivasi bagi kita untuk terus beribadah kepada Allah seberat apapun ibadah ini. Yang selanjutnya kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji ya, selanjutnya dari aspek yang lainnya, hikmah haji ini tentu dari sisi pedagogis kita bisa mengambil ibrah. Ini adalah wadah peningkatan amal ya, perbuatan baik kita, di mana kita niatkan karena Allah ini sebagai amal soleh bagi kita, yang mudah-mudahan ibadah ini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bunda, bagi kita memahami dari pelaksanaan ibadah haji ini adalah upaya diri kita untuk pensucian diri yang maksimal. Pensucian diri yang maksimal, kalau ini telah terperoleh pensucian diri, adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Selanjutnya dari sisi sosiologis ya, ini dari pelaksanaan ibadah haji yang kita lakukan ini, bahwa ini diperuntukkan bukan hanya untuk satu bangsa yang satu, tidak bangsa yang lain, tapi ini diperuntukkan untuk seluruh manusia di dunia ini. Disitulah kita bisa mendapati keragaman budaya umat Islam khususnya yang diikat
oleh kesatuan akidah Islam. Hikmah haji yang lanjutnya adalah dari sisi ekonomis, ya, sehingga dari pelaksanaan ibadah haji di situ ada ongkos naik haji, kemudian di situ ada yang namanya pembelian dan lain sebagainya, sehingga ini dapat mendongkrak aktivitas ekonomi, dan tentu ini adalah merupakan indikator kuat kesejahteraan, ya, kesejahteraan bagi masyarakat negeri bersangkutan. Nah, selanjutnya, ya, ini kaitan dengan manfaat atau hikmah di balik pelaksanaan ibadah haji, yang ini merupakan catatan bagi kita. Sebelum kita bicara tentang ayat ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada perintah yang tidak ada maslahat dan manfaat, sebagaimana tidak ada larangan yang tidak ada kemudorotan bagi orang yang melakukannya. Bagaimana halnya dengan pelaksanaan ibadah haji? Nanti kita lihat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Hajj ayat 28, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kita lihat, para pemirsa, dalam tafsir Al-Wajiz karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau faqih dan mufassir dari Suriah, kaitan dengan ayat ini nih, liyashhadu manafi'a lahum, beliau menafsirkan supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, maksudnya agar mereka memperoleh berbagai kemanfaatan agama, berbagai kemanfaatan sisi ukhrawi di Baitullah. Berupa apa? Berupa kesempatan mampu melakukan ibadah-ibadah yang utama, dan ibadah-ibadah yang utama ini di mana tidak dapat dilakukan kecuali di tempat ini, di Baitullah. Dan kita paham dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang sering kita dengar, yang masyhur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah, bahwa haji yang mabrur tidak, laisa lahu jaza, tidak mendapatkan ganjaran, illal jannah, kecuali surga. Maka sungguh beruntung bagi orang yang melakukan ibadah haji dan hajinya adalah haji yang mabrur. Nanti bisa dilihat oleh para pemirsa semua, kriteria yang mabrur itu seperti apa. Yang pasti, umumnya ulama-ulama kita menegaskan adanya perubahan perilaku, ucapan, dan akhlak antara sebelum dan sesudahnya. Tentunya sesudah melakukan ibadah haji ini, akhlaknya lebih baik dari keadaan dia sebelum dia menunaikan ibadah haji. Itu manfaat yang pertama, ya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dan manfaat yang kedua adalah dari sisi duniawi. Karena dengan pertemuan umat manusia dari seluruh dunia, sangat terbuka di situ, terbuka pintu niaga, di mana diperoleh keuntungan-keuntungan materi, dan ini fakta yang terjadi. Ya, pertemuan ini memberikan keberkahan, sehingga disitulah terjadi pertalian, dan dari pertalian ini sehingga diperoleh keuntungan-keuntungan materi lanjutan. Dan ini adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang melakukan
ibadah haji. Inilah dia manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan ibadah haji, di mana kita semua dan insya Allah pertama kita mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menunaikan ibadah haji, dan hajinya pun insya Allah haji yang mabrur. Dan ketika kita melakukan ibadah haji, moga-moga kita mendapatkan keuntungan bukan hanya ukhrawi yang memang utama kita kejar, tetapi juga memperoleh keuntungan duniawi. Karena inilah makna dari doa yang sering kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi fid dunya hasanah, fil akhirah juga hasanah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita lihat dan mencoba untuk mencerna ya simbol-simbol dalam ibadah haji, yang mudah-mudahan dengan cernaan kita terhadap simbol ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, agar pesan-pesan di dalam pelaksanaan ibadah haji ini memberikan asupan positif bagi kita, di mana kita sadar gerak dan sadar ucap dalam pelaksanaan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, para pemirsa TV AIKA dan seluruh mahasiswa Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita dapati di situ ada ihram. Ini rukun, ya, rukun yang pertama di dalam pelaksanaan ibadah haji. Ihram ini menggunakan pakaian yang sama. Itu menunjukkan manusia memiliki derajat yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih mulia kecuali dari mereka-mereka yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin takwa, semakin mulia dia. Tidak mengenal dari bangsa apapun, status apapun dia. Ini simbol yang kita dapati dalam ihram. Yang kedua, ada tawaf, ya, mengelilingi Ka'bah. Maksudnya apa? Ada simbol pesan tersirat dari pelaksanaan tawaf ini, menggambarkan bahwa seluruh alam semesta berputar, nggak pernah berhenti mengitarinya, sambil menyandungkan, sambil melantunkan tahmid dan tasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharapkan ini kita semua bisa mengambil pesan, semua berporos pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping memang kita paham bahwa hidup ini tidak lain kecuali dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana juga dalam Al-Fatihah yang sering kita lantunkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, dalam pelaksanaan haji ini kita dapat juga sa'i, berjalan, berlari kecil, ya, sebagai simbol perjuangan bagi kita untuk mempertahankan eksistensi hidup kita memang yang tak pernah berhenti. Bahkan hidup ini akan ada dan kita rasakan ketika ada karya, ada perjuangan, dan mulianya kita berada pada perjuangan kita. Yang keempat, wukuf di Arafah. Ini gambaran bagaimana kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta pertanggungjawaban, ada hisab, perhitungan, dan di situ ada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita insya Allah menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia, apalagi kelak insya Allah di akhirat. Yang selanjutnya, yang kelima, kita dapati juga melontar jumroh. Ya, melontar jumroh ini simbol perjuangan manusia untuk membersihkan hati, membersihkan diri dengan membuang dan melempar jauh-jauh kecenderungan kotornya jiwa dan egoistik yang seringkali menyengsarakan orang lain. Buang jauh-jauh. Ya, dalam pembelajaran
ya ilmu kalam kita dapati ada istilah namanya takhalli. Jadi melepas jauh-jauh hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Selanjutnya ada tahallul. Tahallul dari kata tahallala, halal, artinya bersimbol seorang jamaah haji hanya melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal-hal yang diharamkan, baik itu yang menyenangkan ataupun yang menguntungkan, bahkan menguntungkan, sangat menguntungkan, maka dia tidak akan melakukannya. Jadi tidak akan melakukan kecuali ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh ada Hajar Aswad. Diidentifikasi dengan sejumlah identitas Hajar Aswad, sosio-kultural politik, dan kaitan dengan Hajar Aswad ini kita mengingat apa yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya ada Umar bin Khattab, ini dari Abis bin Rabi'ah, ia berkata, aku pernah melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad. Lantas Umar berkata, ungkapan beliau yang masyhur ini la uqabbiluk wa alam annaka hajar walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk lam uqabbiluk. Yang artinya Umar berkata, sungguhnya aku menciummu dan aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pemirsa TV Aika dan seluruh mahasiswa Muhammadiyah dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sekadar penghantar dari pelaksanaan ibadah haji. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ini adalah jauh dari kurang dari kesempurnaan. Namun silahkan para mahasiswa untuk menambah hasanah, melengkapi pemahaman dan pengetahuan terkait dengan ibadah haji ini dari literatur dan referensi-referensi yang lainnya yang mu'tamad, yang bisa dijadikan pegangan dan sandaran dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dengan penuh harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan keridhoannya kepada kita semuanya, apalagi kaitan dengan ibadah haji dan umroh yang sekarang ini adalah merupakan bahasan kita. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya untuk mampu melaksanakan ibadah haji dan umroh ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ibadah yang diterima, hajinya adalah haji yang mabrur. Cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang dan salah. Akhirnya saya ucapkan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.